Saatnya politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyampaikan responsnya atas pernyataan dari Pak Haikal Hasan dan juga Pak Robikin M.Has tadi. Dari Pak Haikal Hasan dulu, katanya tadi PDIP arogan. Ini pertanyaannya dulu, betul yang mengajukan ini PDIP? Kita harus lihat ke belakang. Ya. Indonesia itu menganut paham separatis of power. Ada pemisahan kekuasaan yang oleh Montesquieu itu disebut trias politika. Ada pembuat undang-undang, ada pelaksana undang-undang, ada pengawas undang-undang. Di Indonesia pembuat undang-undang ini adalah legislatif yang tidak bisa sendiri, harus bersama eksekutif. Dan dia diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang. Karena eksekutif tidak memberikan supres, surat presiden, maka rancangan undang-undang diberhenti. Kenapa muncul ada undang-undang tentang HIP? Itu tidak diusulkan oleh satu praksi, tapi diusulkan oleh 8 praksi. Ada juga praksi Islam di situ, PKB, ada PAN, P3. Artinya Anda menolak bahwa kalau dibilang ini memang Ya, usulannya dari PDIP? Ya, jadi jangan main tuding seolah-olah PDI sendiri. Ini kan ada 8 praksi yang mengusulkan, lalu semangatnya sebenarnya ingin menguatkan Pancasila sebagai ideologi dalam tata nilai berbangsa dan bernegara. Semangat itu. Dan Pancasila yang hari ini itu tidak dapat lagi diganggu-gugat. Karena dia sudah tertuang dalam preambul. 28 Mei 1945, Yamin mengeluarkan konsep tentang tata nilai berbangsa. 31 Mei 45, Supomo mengeluarkan juga 5 tata nilai. Tapi 1 Juni, Bung Karno juga mengeluarkan, tapi memberi nama Pancasila. Itulah disebut, maka 1 Juni itu lahir kata Pancasila. Karena 2 tokoh ini tidak memberikan nilai, nama dari nilai 5 nilai yang diajukan itu. Dan itu dirumuskan sampai kepada 22 Juni. Sehingga lahirlah Piagam Jakarta, sehingga ada perdebatan bahwa Piagam Jakarta belum final, maka jadilah Pancasila yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ada istilah hukum lex superiority derogat legi inferiority. Hukum yang tertinggi tidak dapat dikalahkan oleh hukum yang di bawahnya. Undang-Undang Dasar itu hukum tertinggi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada Pancasila yang hari ini, yang 5 sila itu. Tidak bisa dibatalkan oleh undang-undang yang di bawahnya. Jadi tidak benar bahwa PDI ingin merubah Pancasila itu menjadi Trisula. Trisila atau Ekasila. Itu berubah semua tatanan kenegaraan. Karena Undang-Undang Dasar hanya bisa dirubah oleh amandemen undang-undang. Jadi tujuannya HIP apa dong? Tujuan HIP itu ingin menguatkan ideologi sebagai satu-satunya tata nilai berbangsa. Karena orang banyak kelompok membawa nilainya sendiri, ya kelompoknya membawa nilai sendiri, dan supaya bangsa ini tidak terpecah belah, maka dikuatkanlah, ya Pancasila yang ada sekarang sebagai tata nilai. Ya, jadi itu dirumuskan dalam rancangan. Nah, rancangan undang-undang itulah ya yang diperdebatkan. Tentu kita juga melihat ya ada hal yang di sini yang agak aneh ya. Yaitu? Kenapa muncul seolah-olah ya bahwa Pancasila akan dirubah dengan Trisula. Trisila, ada Ekasila. Itu berubah, Sabta Marga pun berubah tuh jadinya nanti. Kalau itu diteruskan atau dipaksakan. Nah, jadi yang dipotong itu adalah ada pidato Ibu Mega soal sejarah Pancasila yang waktu konsep Bung Karno memberikan penawaran. Ada 5 sila, kalau dikecilkan lagi ada 3 sila, dikecil lagi menjadi 1 sila. Tetapi itu kan tidak disepakati yang Trisila dan Ekasila. Ya. Yang disepakati itu kan Pancasila menjadi komitmen nasional sampai hari ini. Yang itu nggak boleh diganggu-gugat tuh. Yang sila yang ada hari ini tidak dapat diganggu-gugat tuh. Dan tidak akan diganggu-gugat Tidak akan diganggu-gugat oleh PDIP. Di HIP tidak akan ya? Tidak akan diganggu-gugat, itu kan baru rancangan. Lalu begini. Nah, saya begini. Karena ada penolakan dari masyarakat, itulah gunanya masyarakat mengawasi legislatif.
karena mereka diwakili oleh legislatif. Oke, Ya kan? kalau kemudian tadi disampaikan Pak Robikin, ada kekhawatiran bahwa pondasinya, pondasi negara ini tidak akan sesuai dengan kesepakatan komponen bangsa ketika RUU HIP menjadi undang-undang. Tanggapan PDIP? Partisipasi masyarakat dalam berbangsa itu diakomodir oleh undang-undang dasar dan oleh undang-undang. Oke. Ketika ada kegelisahan di tengah masyarakat, maka DPR sebagai wakil dari masyarakat harus memperhatikan itu. Jadi tidak ada salahnya masyarakat menyampaikan aspirasinya. Karena kita bersepakat ini negara demokrasi. Oke. Dan yang berdaulat itu adalah masyarakat. Begini, kalau Pak Kapitra menjawab seperti itu, kesannya jadi seolah sama DPR ini dilempar dulu, cek ombak. Kalau kemudian masyarakat lolos, masyarakat oke diteruskan. Begini, kalau di tidak, DPR itu di-stop. tidak hanya PDI. Di DPR itu tidak hanya PDI, adanya namanya Golkar, adanya nama Gerindra, ada namanya Nasdem, ada namanya PAN, P3, PKB yang mengajukan ini. Oke. Jadi mereka itu setelah mereka ada di DPR, mereka tuh wakil dari masyarakat. Bukan wakil dari partai, tapi wakil dari masyarakat. Mereka harus dengar aspirasi masyarakat. Tapi tidak benar nuding satu partai. Oke. Ya, PDI merubah ini. Dan itu Sebentar, Pak Haikal, tidak sebentar. begitu. Ya, boleh saja kita tidak sependapat. Ya, tidak sependapat bahwa ini mencemaskan rakyat. Sampaikan ke wakilnya di DPR. Dan hari ini sudah disampaikan. Sampaikan, nah, awasi DPR-nya. Oke. Ya, Oke, DPR yang Pak. terdiri dari bermacam partai, Oke, Pak bukan Haikal, satu partai. silakan respons Anda. Ya, ini kata-kata Pak Kapitra manis sekali, ya, indah sekali. Tapi kelihatan sekali Pak Kapitra, mohon maaf sekali, tidak menguasai substantifnya. Usulan ini siapa yang usulkan? Boleh tanya Gerindra, boleh tanya Nasdem, boleh tanya Yang semua. usulkan Usulan itu dari mana? DPR, Silahkan. anggota Oke, DPR yang terdiri katanya, dari Pak. beberapa partai. Oke, sebentar Pak Ya, Kapitra. dan mereka punya hak. Sebentar dulu. Mereka Pak punya hak Kapitra. legislasi. Sebentar, Pak Haikal, Kapitra. silakan. Saya udah paham. Saya paham. Saya paham sekali apa yang Pak Kapitra katakan. Ya. Ini RUU HIP diusulkan oleh beberapa partai. Cukup. Kami paham itu. Ya. Tanyakan semua partai yang Bapak Kapitra sebutkan tadi, usulan awal siapa yang pertama kali lempar. Dan juga dibuka Pak Kapitra, siapa partai yang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan RUU HIP. Oke, silakan. Silakan buka semuanya Pak Kapitra. Jadi saya bilang begini, Pak Kapitra ini kata-katanya bagus karena tidak menguasai Oke. isi daripada perdebatan. Dijawab dulu Pak Kapitra, silakan. Saya bukan tidak menguasai, saya mengambil substansi dari problematika hari ini yang muncul. Saya tidak mau mengelaborasi sesuatu yang tidak substansial. Kalau kita merespon semua dengan emosi, tidak ada yang benar. Artinya begini, Pak Kapitra, DPRD itu terdiri dari berbagai fraksi. Berbagai fraksi itu membentuk rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu tidak bisa dibahas kalau tidak ada surat presiden. Nah, ketika masyarakat melihat naskah akademik lah atau rancangan lah, ya, yang mungkin menimbulkan kekhawatiran, dan itulah hak masyarakat. Oke. Ya, jadi jangan dikatakan PDI itu merubah Pancasila menjadi Pak Haikal, silakan. Sila atau Ekasila. Itu yang tidak benar. Pak Kapitra, saya bacain ya biar Pak Kapitra paham ya. Arti, tujuan, fungsi dan tugas ya dari bab 3 dari bagian pertama dari visi misi daripada PDIP ya. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 45. Jadi bukan kata Pak Kapitra. Loh, itu tafsir. Pancasila 1 Juni, ya, kata Pancasila 1 Juni itu betul-betul dari Bung Karno yang memunculkan. Pak Haikal, bentar, biar jawab dulu. Memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, yaitu Trisila. Ini tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, Pak Haikal, silakan Pak Kapitra. Ini Ustadz Haikal tidak bisa membedakan antara realitas dengan spirit dasar. Realitasnya Pancasila itu yang tertuang dalam preambul Undang-Undang Dasar.
Dan itu tidak pernah ada niat Sebentar, untuk Bapak-bapak, diganti. sebentar. Tidak Saya ada mau niat minta tanggapan untuk dulu diganti itu. dari Pak Robikin. Pak Robikin silakan, Anda tadi belum Boleh respons. nggak saya bacain lagi sekali lagi? Sebentar, Pak Biar Haikal, jelas. Pak Robikin dulu. Mbak Sofi, saya kira saya pertama menyampaikan terima kasih atas pandangan Mas Kapitra yang sangat menghargai respon publik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengontrol wakil-wakil yang di Senayan. Yang jelas bahwa masyarakat sudah menyampaikan, tak kurang ormas-ormas di Indonesia juga sudah menyampaikan pandangannya, termasuk purnawirawan TNI juga sudah menyampaikan pandangannya, seluruhnya senada. Yakni meminta ini dihentikan sama sekali, Ya bukan udah, ditunda. hentikan dan minta maaf saja. Ini sudah Presiden. ditunda. Kita nanti akan bahas lagi. Pak Robikin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami tahu Anda harus segera beranjak. Kita akan tetap berbincang dengan dua narasumber yang lain, yaitu Pak Kapitra dan Pak Haikal. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, saudara.